saya bilang 1, 2, 3 pukul. Nah, ini kita mengandalkan kecepatan, ya, kecepatan. Oke. 1, 2, 3. Mempelajari ya aliran 5 Cimande, Serasa, Bandar, Cikalong, Depokan. Tapi hampir rata-rata kebanyakan para pendekar dulu hampir sering kita mendengar namanya Cimande dan Serak. Hampir rata-rata Bogor sampai ke tanah Betawi itu Serak. Itu ada ritual khusus nggak sih? Ya. Ritual khusus ya semacam talik itu ya pasti ada. Dan saya rasa itu kan talik karena dari zaman dulu seperti itu ya. Dan talik itu tergantung siapa yang ngajar. Tapi khususnya di Cimande ada talik tersendiri. Di Cimande ada talik yang tersendiri. Sumpah atau janji, ya, janji dia dengan Allah kan gitu. Nah, talik ini tergantung siapa gurunya, gitu. Masing-masing guru walaupun alirannya sama, beda taliknya, tapi tujuannya tetap satu. Makanya istilah ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah itu bukan diucap saja, tidak diucap, tapi sejalan dengan syariat Islam itu karena Allah. Tapi karena Allah, tapi tidak sejalan syariat Islam, itu nggak bisa dibilang karena Allah. Saya karena Allah nih mau nolongin orang, ini orang tukang rentenir, orang yang dipinjemin nggak mau bayar. Saya mau nolong karena Allah, saya bantu biar uangnya kembali. Itu bukan karena Allah, karena tidak sejalan dengan syariat. Karena rentenir itu riba. Iya. Orang yang makan riba, dia seperti orang yang kesetanan. Islam seperti itu kan. Nah, jadi talik itu tergantung guru. Ikhlas karena Allah itu sejalan dengan syariat. Tidak dengan syariat tidak bisa dibilang karena Allah. Ikhlas karena Allah enggak. Jadi saya ikhlas karena Allah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu, ikhlas karena Allah itu harus sejalan dengan syariat Islam. Baru bisa dibilang ikhlas karena Allah. Tanpa diucap pun sudah karena Allah. Sejarah Cimande itu awal mulanya dari mana? Jadi gini. Asal usulnya ya. Dari guru saya dari gurunya lagi gitu. Seperti itu. Jadi Cimande itu diambil dari kata Cai Iman Anu Hade. Bahasa Sunda. Ya, apa tuh coba Cai Iman Anu Hade? Air baik. Diambil daripada air wudu. Nah, dan orang yang pertama kali itu cikal bakal Cimande itu bukan Eyang Khair, bukan juga Eyang Rangga. Cimande itu cikal bakalnya dari anaknya Eyang Rangga. Eyang Aceh Raseha, anak dari Eyang Rangga. Tapi benar ya, Eyang Rangga Wulung. Diwajibkan kita tuh ziarah ke makamnya sebelum belajar. Kalau diwajibkan sih enggak juga, tapi alangkah baiknya ya kan, sebagai wujud adab kita, terima kasih kita. Iya, menziarahi. Karena apa? Sebetulnya orang itu hidup, cuma yang membedakan masanya. Ya, dia mah di alam sana dia hidup, kita mah di alam sini kita hidup. Nyambung nggak? Nyambung. Tetap nyambung. Siapa yang jarain dia, siapa yang jalani ilmunya. Ilmu itu kan tiga yang ditinggalin. Salah satunya ilmu kan. Iya. Makanya ilmu itu jalan terus, nggak pernah mati. Ilmu
itu, nggak pernah putus. Ilmu itu putus, ngapain ziarahin? Ah, Wahabi berarti itu. Wahabi itu bid'ah itu, ah, itu Wahabi itu. Bisa diikutin ahli bid'ah itu namanya itu. Jadi dari yang Khair bertarung dengan Jawara dari Tionghoa, bicaranya tuh. Yang Khair tarung dengan Jawara dari Tionghoa pada waktu itu, akhirnya singkat cerita dimenangkan oleh Yang Khair karena Jawara zaman dulu bisa dihitung jari. Itu kata siapa? Kata guru saya juga, dihitung dengan jari. Artinya dihitung dengan jari nggak banyak, ya kan? Ketahuan kalau dihitung dengan jari. Kalau sekarang susah ngitung dengan jari, kok susah, nggak banyak. Zaman dulu kan sudah. Nah, jadi itu pertama kali Yang Khair. Nah, di wilayah Tarikolot sana itu kan penganut anggisme gitu. Ini kata guru saya tuh Bagus Muhammad Siddiq Sakabrata. Penganut anggisme gitu, percaya pohon-pohon karun gitu kan. Padahal karun aja minta didoain. Kan gitu. Nah, terus masuklah Yang Khair ke sana. Masuk ke sana, kalau menurut guru saya itu batu kali yang besar diangkat begini jedar jadi abu, hancur. Nah, mereka mau mempelajari ilmu itu, tapi syaratnya satu, harus bersahadat dulu. Yang Khair sendiri mempelajari ilmu Islam itu dari Sunan Gunung Jati, murid pertama Sunan Gunung Jati. Nah, itu Yang Khair diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Di mana? Nah, di sono, di Tarikolot sono, di belakang Yang Sarean. Itu ada petilasan di situ, air wudhunya diislamkan di situ, berwudhu di situ. Yang Khair, ya? Ya, pokoknya pas masuk ke dalam dulu, sekarang masih ada tuh magomnya itu, petilasan yang bukan Yang Sarean atau Pangeran Sarean. Nah, di situ di belakangnya kan kayak bangunan gitu, belakangnya itu ada airnya itu dari dulu sampai sekarang nggak kering. Sampai sekarang hancur aja terus. Ya, itu nggak putus-putus airnya itu sampai sekarang. Nah, setelah dari Yang Khair, kalau menurut guru-guru saya sendiri, Cimande itu rupanya Yang Khair ini suka berpetualang. Di mana dia singgah, di situ dia menyebarkan ilmu. Makanya jangan salah, hampir ada kemiripan dengan Cimande semuanya. Perbedaannya sedikit, itu namanya paham ilmu. Nah, dari situlah saya menyimpulkan bahwa sebetulnya dari semua aliran tunggalnya satu, Cimande, karena semuanya ada di situ. Itu penafsiran saya, karena menurut guru saya sendiri itu kemana disebarkan berapa gerak mungkin atau berapa jurus mungkin seperti itu. Terakhirnya kembali ke Cimande, diwariskanlah semuanya kepada Yang Rangga, muridnya pertama itu Yang Rangga. Ya, di Yang Rangga itu masih namanya bukan Cimande, bukan. Nama dulu itu kan ada main ada pukuhan, kan, ada main pukul, ya kan, ada kelit, ada usik, gitu kan, masih sebutan seperti itu. Nah, masuklah generasi dari Yang Rangga punya anak, ya, yang Acera Sehat. Jadi menurut guru saya seperti itu. Guru saya bilang bahwa cikal bakal Cimande itu adalah dari Yang Acera Sehat sampai ke balur-balurnya, begitu. Dan ada satu balur yang hitam. Ada tuh kan Cimande ada dua. Ada balur yang keruh itu kan, yang biasa tuh, sama ada yang warna hitam. Nah, kalau yang hitam itu namanya minyak kuntau. Dari mana asalnya? Dari orang Tionghoa yang dikalahin oleh Abah Khair, Yang Khair. Nah, makanya sekarang sebut
Cimande Wulung. Cimande Wulung. Itu ada pencampuran kan. Jadi kalau balur Cimande mah dikeluarkan dari keturunannya yang Rangga, ya kan, yang Cara Sehat turunan-turunannya, sementara minyak Puntau itu dari keturunan Tionghoa itu. Jadi karena orang Tionghoa ini akhirnya takzim kepada yang khair, terikatlah saudara menjadi saudara seiman. Tadinya bukan seiman, akhirnya jadi saudara seiman sampai sekarang mengikat tali persaudaraan gitu. Islam dong, Masuk Islam. Itu asal usulnya Cimande. Cimande itu asalnya cikal bakalnya dari yang Aceh. Mau nanya guru, kalau di Cimande itu berapa jurus sama berapa gerakan? Sebetulnya kalau berapa jurus Cimande ini kan sekarang ini kan kalau di luar daripada Cimande Tarikolot sendiri di Bogor kan, asalnya Cimande itu di luar sana udah macem-macem, ada yang 14, ada yang 16, ada macam-macam. Tapi kalau di Cimandenya sendiri 33 jurus Cimande 33. Ada juga perguruan yang mengatasnamakan Cimande, memang iya benar, tapi di mix atau dibikin simple sedemikian rupa sama perguruan itu, jadi nggak terlalu banyak. Cuma Paling dasar cepat. Cimande. Nah, paling cepat satu jurus berapa gerakan? Kalau ngitung jurus paling cepat pelajari ya. Mempelajari jurus itu sama seperti kita mengaji. Jadi satu huruf hijaiyah belum tentu 1 tahun beres. Begitu juga dengan pencak. Ilmu pencak tidak hanya cukup dengan bicara. Banyak sekali. Jadi kalau kita mempelajari suatu ilmu, pelajari dan telan. Saya ingat, ya itu bagian daripada pencak. Saya pernah mempelajari ilmu Nahwu Sorof. Pusing saya waktu itu, pusing. Tapi guru saya bilang, kalau ente belajar mah gampang, cepet, gituin kan. Pokoknya apa yang dikasih telan aja. Nah, kalimat itulah yang harus dipegang. Apa yang dikasih telan aja. Gitu. Nanti insya Allah jadi. Nggak usah hitung berapa lama waktu, yang penting rajin. Yang penting rajin. Karena ilmu pencak itu nggak habis dibahas dalam 1 hari. Ilmu pencak, apalagi mempelajari sampai ke jurus-jurusnya. Karena mempelajari ilmu pencak itu berarti sama filosofi pencaknya. Karena setiap jurus aliran itu punya karakter, sifat. Mereka itu hidup, punya karakter dan sifat daripada masing-masing aliran itu. Jadi pelajari, telan. Berarti sakit juga tuh. Ya, seperti itulah pencak. Gitu. Ada lagi. Jadi nggak bisa diukur dengan waktu ya? Nggak bisa diukur dengan waktu. Makanya contoh saya sendiri sampai sekarang umur sudah 51. Saya belajar dari tahun 83. Sampai sekarang pun masih ngulik gerakan itu, nggak putus. Yang penting pokoknya satu, tapi nggak putus-putus. Nggak boleh ngelewatin dari pokok yang satu ini. Satu tiang, cabangnya kemana-mana. Gitu. Itu yang diulik, cabangnya ini yang diulik. Gitu. Itu tergantung manfaat tujuannya kemana. Gitu. Gitu. Diulik itu apa, maaf? Ulik itu mengupas. Mengupas. Itu bahasa Betawi, ulik. Gila ya, Kaji. Dikaji. Bahasa kalian kaji. Iya, kurang lebih begitu. Makanya kita kalau mempelajari pencak itu benar-benar kita pelajari
apa yang dikasih, jangan kita merasa saya mau pelajari yang sana, jangan. Karena yang namanya ke dalam rumah itu kan pakai tangga. Kalau tangganya jauh kan nggak mungkin loncat, pasti tangga demi tangga sampai ke ujung. Bertahap prosesnya ya. Tapi pada intinya semua nanti akan sampai ke sana kalau istiqomah. Rajin. Yang penting satu, maunya dulu. Kalau nggak mau percuma. Istiqomah kan hanya ucapan nantinya. Maunya dulu. Mau, siap. Kalau sudah mau dan siap berarti harus istiqomah. Itu